Shalom. 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 Selamat malam teman-teman semuanya. Malam juga. Pada saat malam hari ini kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita fokuskan setiap hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan memulaikan setiap ibadah kita. Saya mohon dengan teman-teman semuanya untuk mempersiapkan hatinya di hadapan Tuhan. Mematikan mood biar suaranya ada kedengaran dan kita fokus di hadapan Tuhan. Dan saya berharap kepada teman-teman menyalakan kameranya supaya kelihatan wajah-wajah senyum-senyum pada saat malam hari ini. Dan juga perlihatkan nama pribadi masing-masing ya. Ipun dita Bang selamat melayani. Oke. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat lagu pujian. Aku nyanyi haleluya. Lu kalau di Bandung? Menyembahmu. Mari kita lagi-lagi mengangkat pujian di dalam awal. Mari kita menyanyikan ini dengan seluruh hati kita di hadapan Tuhan. Nyanyi haleluya. Mari kita datang di hadapan-Nya pada saat malam hari. Bapakku,
berkasih Haleluya, mari sembahyang, mari kita menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau menyembahmu Tuhan, kami mau menyembahmu, kami mau menyembahmu, kami mau menyembahmu. Terima kasih. Oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini, kami boleh bersama-sama di hadapan-Mu. Sepanjang hari ini telah kami lewati di hadapan-Mu. Kami bersama teman-teman dari Youth Generation. Biarlah Engkau memimpin kami semua, sehingga ibadah yang kami lakukan Bapa menyenangkan hati-Mu. Biarlah melalui kami pada saat malam hari ini, melalui pujian-pujian kami, persembahan kami di hadapan-Mu, dapat memuliakan nama Bapa di atas kerajaan surga. Nanti dengan kasih Kristus kepada hamba-Nya, kami persilakan untuk membuka ibadah kita pada saat malam hari ini. Kepada hamba-Nya, kami persilakan. Dikuatkan oleh Tuhan, kami rindu yang berbeban berat Engkau hadir untuk menolong ya Tuhan. Biarlah kuasa ilahi itu kami mengalami itu malam hari ini. Berkati kami semuanya, kami serahkan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Pada saat malam hari ini, teman-teman semuanya, buat kasih dan penyertaan niat terhadap kehidupan kita, kuasanya begitu indah dalam kehidupan kita. Kepada saat malam hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh hamba-Nya. Sehingga kita lebih sungguh lagi menyembah Tuhan. Mari kita mengangkat lagu pujian. Pujian-Mu. Ya. Kekuatan
Ada dalam hadiratmu menyembah. Sungguh di kakimu rasakan hadiratmu. Akan ku lepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan bersamamu Tuhan. Jadikanku rencanamu untuk memuliakanmu. Mari kita lagi mengangkat Yes. Mulai dari awal dapat. Buat janji jiwaku, Kenangan hayatku dalam hadirat. ada dalam hadiratmu ku menyembah. Sungguh di kakimu rasakan hadiratmu. Kan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan bersamamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku rencanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu pada saat malam hari ini, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau urapi kami semua yang ada di
ibadah lewat online ini Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah terhadap hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa di surga pada saat malam hari ini, karena hati kami telah siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Shalom. Salam semua. Shalom. Salam. Ya, saya bersyukur buat kesempatan yang telah dipercayakan oleh pengurus Generation. Sebelumnya saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kita akan memperkenalkan diri dulu ya. Ya, kalau kita nggak kenal, nanti tak sayang katanya. Perlu saya perkenalkan nama saya. Saya Neva Jatulenduru, saya dari Fukugaga. Saya sekarang posisinya tinggal di Palembang dan saya juga sudah selesai STT Pesat dan saya sudah masuk alumni dan saya ada di Palembang karena ada sesuatu tugas yang mulia yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu aja sekedar perkenalan kita masuk dalam firman Tuhan. Hari ini kita belajar adalah ibadah yang sejati. Bisa dengar suara saya enggak ya? Bisa Bang, bisa Bang. Bisa. Ya, terima kasih. Selamat datang Heno Ginting dari Lampung ya. Terima kasih Ya, buat Bang. waktunya. Oke Bang. Saat ini kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya waktu dikasih apalah ya tema ini, saya juga beberapa hal saya mau merenungkan seperti apa ibadah yang sejati. Perlu kita tahu bahwa apa sih artinya ibadah yang sejati itu? Bukan hanya sekedar kita beribadah kepada Tuhan. Jadi ada sesuatu yang harus kita dapatkan dalam ibadah itu. Kalau dulunya dalam perjanjian lama seringkali orang kalau ibadah itu memberikan hidupnya mereka itu, mereka harus mempersembahkan korban. Jadi itu pun kalau mereka mempersembahkan satu kurban pada perjanjian lama, itu pun kadang-kadang Tuhan juga mau terima tidak. Seperti Abraham, bagaimana juga Abraham itu mempersembahkan anaknya ya. Bahkan anaknya memberikan anaknya itu, anaknya yang sulung kepada Tuhan. Tapi Tuhan pun juga tidak mau anaknya itu harus disembelih pada saat itu. Tapi ada domba yang dipersiapkan. Jadi domba yang dinyatakan di perjanjian lama itu akan digenapi di perjanjian baru. Mari kita sama-sama membuka dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Silakan di ininya ditampilkan firman Tuhannya. Ya, menurut saudara-saudara firman, coba ulang dari belakang dulu ya. Jangan cepat-cepat lah ya. Menurut saudara-saudara seperti apakah ibadah yang sejati itu? Coba masuk di firman Tuhannya. Ya, di sini kita mendapatkan bahwa bagaimana ibadah yang sejati itu. Dia berkata di sini, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa di dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Waktu saya belajar ayat ini, saudara, ini satu perkataan ilahi yang dinyatakan kepada Rasul Paulus ketika dia bertemu dengan orang-orang yang ada di Roma pada saat itu. Ada kebanyakan orang-orang Kristen yang ada pada Roma. Jadi Paulus menginginkan yang ada di Roma saat itu orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen itu adalah mereka mempersembahkan hidup mereka. Kenapa? Alasannya mereka harus mempersembahkan hidup mereka bukan semata-mata karena mereka itu supaya dilihat orang, tapi
ada satu persembahan yang dipersembahkan bahwa Yesus mempersembahkan hidupnya supaya orang-orang yang ada di Roma ini boleh mengenal dia. Jadi pribadi siapa yang boleh mengenal Tuhan di Roma 12 ini? Yang pertama itu Paulus ini Tuhan memakai dia. Kalau kita melihat pengalaman-pengalaman Paulus yang dialami, juga kita melihat dari sisi kehidupan Paulus bahwa dia juga termasuk orang-orang yang membunuh orang Kristen pada zaman itu. Tapi Paulus ini adalah termasuk rasul yang memang Tuhan menangkap hatinya dan membuat dia bertobat lah ya saudara. Dia juga menerima Tuhan Yesus itu karena Tuhan mengangkat hatinya supaya dia mengalami perubahan gitu. Jadi Paulus ini bukan hanya sesuatu jadi Paulus, tapi ada pengalaman hidupnya yang pertama itu bahwa dia mengalami pertobatan. Di dalam Filipi juga berkata, Filipi pasal 3 kalau nggak salah ayat 8 bahwa ketika Paulus itu berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia menganggap semua yang dia dapat itu adalah sesuatu sampah karena Kristus. Itu yang perlu kita dapat, bagaimana mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Kita akan masuk bagaimana kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Silakan lanjut. Ya, ini sesuatu hal yang anak-anak muda yang ada di generation. Ya, kalau kita sudah menerima yang ilahi atau Tuhan Yesus, juga tidak gampang di dalam kita bahwa cukup saya terima. Jadi ada sesuatu juga hidup kita harus menyerahkan kepada Dia. Jangan kita menganggap ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan itu sesuatu yang harus, tapi itu sebagai ucapan syukur yang kita lihat bagaimana Tuhan memberikan hidupnya kepada kita, lalu juga memberikan hidup kita kepada Tuhan. Walaupun waktu saya baca di ini dalam perkataan ini bahwa Paulus dalam terjemahan lain ada di sama saya di sini, dia berkata, Paulus mengatakan bahwa orang beriman tidak perlu lagi mempersembahkan binatang atau persembahan lain untuk menyenangkan Allah. Mereka lebih baik mempersembahkan seluruh hidup dirinya dalam pelayanan yang hidup kepada Allah. Di sini Paulus dalam gini bahwa kita ketika menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bukan lagi hal-hal yang ada di dunia ini yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi satu permintaan Tuhan bahwa seluruh hidup kita harus persembahkan kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, apapun bidang Anda, mungkin itu akan jurusan bahasa Inggris, mungkin jurusan bahasa Indonesia, matematika, tapi mau nggak hari ini mau menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan? Bukan karena Anda dituntut. Jadi ada sesuatu yang kamu terima dari Tuhan, bukan karena Anda dituntut harus beribadah kepada Tuhan, tapi kamu sudah menerima lebih dulu hal-hal begitu. Makanya dalam hal ini bahwa Paulus juga menantang orang-orang yang ada di Roma saat itu supaya mereka lagi tidak mempersembahkan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Silakan lanjut. Iya, inilah yang harus kita dapatkan. Apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Yang pertama yang kita harus persembahkan kepada Tuhan bahwa hati yang murni, tidak munafik. Inilah sesuatu wadah yang terdapat di hatinya manusia ketika dia beribadah kepada Tuhan. Dia harus memberikan hati yang murni ya kepada Tuhan dan tidak munafik. Jangan kita kadang-kadang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, jadi tidak hati kita murni kepada Tuhan. Contohnya dulu kan orang tua kita kalau mereka beribadah kepada Tuhan, sebelum mereka mempersembahkan atau beribadah kepada Tuhan, ini contoh simpel, mereka juga dulu mereka akan minum tua dulu sebelum mereka berkhotbah, mereka akan minum tua dulu, minimal sebotol, kalau anggur segelas dulu ya. Baru nanti mereka mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Menurut saya, dalam ayat yang kita bahas, ini tidak akan sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang bahwa harus kemurnian hati. Hal-hal itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Tadi kita baca dalam essing bahasanya bahwa Paulus mengatakan kepada orang-orang yang ada di Roma bahwa mereka harus mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan,
Mungkin hari ini hidup kita, seluruh hidup kita ini bahkan mata kaki, mau nggak kita memberi kepada Tuhan. Orang yang memberikan hatinya kepada Tuhan, yang tidak munafik, ada banyak hal-hal yang bisa berubah dalam hidupnya. Bisa katakan juga secara spiritualnya juga dia bisa mengalami karena dia menemukan itu. Bisa juga kita mengatakan supranaturalnya Tuhan juga bisa dia alami karena dia menemukan itu. Yang kedua, hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Sepanjang kita hidup, Allah mau hidup kita ini boleh sesuai dengan kehendak Allah. Yang kita gantungkan hidup kita kepada dunia ini karena sebentar dunia ini hanya sebentar saja. Jadi itu yang bisa kita jelaskan. Tolong lanjut lagi. Hidup kita dikuasai oleh Roh. Ini yang sangat penting, bahwa selama kita hidup di dunia ini ada dua perbedaan yang bisa meningkat hidup kita, bahkan lingkungan pun sekalipun bisa diikat oleh Tuhan jikalau kita tidak menerti bagian ini. Dia tadi berkata di ayat 2 bahwa janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan, sementara ya, manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah ya, dan yang sempurna. Di sini Tuhan menegaskan, bahkan Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Roma saat itu bahwa mereka lagi tidak akan mempersembahkan hidup mereka di dunia ini. Mereka harus menerima yang ilahi itu dari Tuhan, yang dikuasai oleh Roh. Kalau kita berbicara roh seperti apa yang ada di dunia ini, bisa kita katakan ada dua roh, ada roh jahat dan ada roh kudus lah ya. Tapi coba kita cek di lingkungan mana kebanyakan roh yang banyak ini adalah kebanyakan roh di dunia. Kenapa? Jawabannya saudara, karena dia belum menyedot yang ilahi dari Tuhan. Belum. Hidupnya itu belum sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan. Jadi saya percaya kalau hidup saudara terhubung atau hubungan saudara dengan Tuhan, saya percaya Anda saudara memiliki, maaf ya, Derantong minta tolong dek, saya akan dikuasai oleh Roh. Coba diklik lagi, siapa ini? Seperti, sudah. Seperti apa pola hidup yang dikuasai Roh? Orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, bahwa seperti apa hidup yang dikuasai oleh Roh. Dia memiliki ikatan hubungan itu dengan Roh tersebut. Roh seperti apa yang kita hubungkan hidup kita? Yaitu Rohnya Kristus. Saya mau katakan kepada saudara di jamaah yang ada kita ini di masa situasi COVID ini adalah hidup kita harus dikuasai Roh. Mau tidak mau saudara satu persatu, bahkan anak-anak Tuhan pun yang percaya kepada Tuhan sekalipun, akan salah satunya bisa disedot oleh dunia ini. Jikalau saudara tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan, jikalau saudara tidak terhubung dengan Roh tersebut, saya percaya ini saudara bisa Anda mengaminkannya. Kemudian saudara, orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dia memiliki kasih serupa dengan Kristus. Bisa juga kita katakan kasih seperti apa yang dia buat. Ya, kasih seperti yang dia buat di sini seperti yang saya, walaupun saya nggak kasih di situ, bahwa dia juga memiliki kasih kepada Tuhan, kepada sesama. Dengan apa dia memiliki kasih kepada sesama? Karena dia juga memiliki karakter Kristus dalam hidupnya, sehingga dia mampu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kemudian yang kita temukan dalam ibadah ini bahwa tidak mementingkan diri sendiri. Bukankah kita berbahasa dengan dunia ini, mereka semakin mementingkan diri sendiri. Kenapa saudara? Karena hati mereka ada kesombongan di dalam hati mereka, sehingga mereka mementingkan diri sendiri, sehingga lagi tidak peduli kepada sesama. Sehingga mereka menyombongkan. Kenapa? Mereka seakan-akan yang mereka miliki itu bahwa bukan sesuatu yang dipersembahkan seluruhnya, bahkan hidup mereka kepada Tuhan. Karena mereka tadi kita udah bahas dari atas bahwa roh mereka itu dikuasai oleh dunia, sehingga mereka lagi
mementingkan diri sendiri sehingga lagi tidak memberikan perhatian serius kepada orang lain, bahkan tidak peduli sekalipun. Jadi ingat saudara, mungkin ada dalam diri kita yang suka mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Oh, mau hidup, mau kehidupan saya. Tapi enggak. Sesuai dengan ibadah yang kita terima ini bahwa kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Kemudian ini terakhir adalah rendah hati. Orang-orang yang rendah hati ini seperti apa? Ya tadi kita jelaskan dari atas bahwa seperti Paulus, bagaimana dia menerima yang ilahi itu dengan Yesus, dia juga harus belajar begitu. Tapi juga kita belajar bagaimana keteladanan Tuhan Yesus, bagaimana juga memberikan hidupnya dunia ini supaya dunia ini tidak binasa. Binasa dalam arti saudara, bukan karena orang dunia ini kenapa mereka harus binasa. Masalahnya karena mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Ada banyak yang mengatakan binasa itu seperti jiwa rohnya, enggak. Masalahnya tidak percaya Tuhan Yesus saja. Tapi kita belajar dari dua perikop itu. Mari malam hari ini jikalau ada kesombongan hati kita, mari kita rendahkan itu di hadapan Tuhan. Minta yang terakhir, ibadah yang sejati menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Saya nggak tahu seperti apa saudara membutuhkan Roh Kudus. Dan malam hari ini Tuhan meminta kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita dalam situasi-situasi ini, Roh Kudus tetap ada dalam hati kita. Roh Kudus itu adalah sebagai penolong bagi kita, supaya dia terus ada dalam hati kita, dan roh itu kepada Kristus. Saya percaya malam hari ini saudara bisa terkoneksi, bisa terhubung dengan Tuhan di mana Anda berada. Mari berilah hidupmu untuk melayani Tuhan. Karena sesuatu yang kita berikan untuk melayani Tuhan di dunia ini, itulah yang kita bawa kekekalan. Karena tidak ada sesuatu yang kita bawa kepada kekekalan, maka hari ini Tuhan mengingatkan kita semua. Mari kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, baik itu melayani Tuhan entah apa saja, baik itu melayani sesama, baik itu keluarga. Hari ini Tuhan menuntut kita. Kalau kita mau mengerti bagaimana kita beribadah, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, itulah actionnya di sana saudara. Karena banyak jiwa-jiwa, ada banyak orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan karena mereka belum menerima Tuhan Yesus. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Tuhan memberkati. Mudah-mudahan lewat ibadah ini saudara mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih buat hambanya. Kita masuk pada ruang kesaksian. Nanti ada video dari teman-teman yang mau ditayangkan melalui via Zoom. Saya persilakan kepada teman-teman, kepada teman yang melayani di bidang itu, biar kita mendengarkan. Dan kami juga berterima kasih kepada Pak Pendeta Nevo. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Biarlah pelayanan Pak Pendeta Nevo ini terus berkembang menjadi berkat bagi semua orang ya. Amin, amin. Di dalam pelayanannya di Palembang ya, Kak? Ya, Bang. Di Palembang ya. Oke. Semangat terus buat pelayanannya biar menjadi orang yang memberkati semua orang. Amin. Baik. Kita masuk pada video selanjutnya yaitu kesaksian. Ya, apakah gambar ya shalom? Shalom. 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 Ya, shalom. Gambarnya kelihatan nggak? Ya. Kelihatan. Ya. Kelihatan. Oke, saya tampilkan ya. Kelihatan cantik. Haleluya. Cuman mukanya doang. Suaranya hambanya? Nggak ada suara. Tidak ada suara? Nggak ada suara. Sudah mulai ada suaranya.
Tidak kedengaran suaranya. Kedengaran? Suaranya nggak kedengaran. Suaranya kecil banget sih sebenarnya, makanya tunggu ya, saya Lagi di setel. Oke. Lah di linia apa balik? iya. Bawa wajannya. Ya suaranya memang kecil gini, pas videonya hasilnya memang gini, nggak bisa ditambah. Tapi bisa dibaca kata-katanya sih ada, bisa baca kata-kata yang di bawah ya. Oke. Oke. Jin. Ini kan? Coba tidak catat chatnya, tinggal dimasukkan ya. Mana yang sudah dicat? Tinggal kirim ke mereka. Halo. Halo Bang Linus. Iya. Bagusnya nanti kalau boleh ya dikirim melalui grup aja ya. Soalnya Oke, kesajian nanti ini mantap sekali. Oke, saya kirim nanti di grup WhatsApp ya. Oke. Oke. Soalnya kalau tanpa suara kita nggak enak dengar ya. Oke. Oke, udah selesai. Wow, luar biasa. Nanti saya kirim di grup WhatsApp masing-masing ya. Begitu Supaya Pak. kita bisa dengar kembali. Dari Muslim dia mau kesaksian ya. Iya. Dia mau. Kayaknya Kak Moli aja yang coba Moli yang bisa. Ketua. Iya. Bisa. Siapa tahu kalau lewat Muli juga bisa ya. Gak apa-apa. Biar jelaskan teman-teman ulang lebih... atau saya aja. Halo. Kalau boleh tim media saja yang menjelaskan Oke. lah ya.
karena lebih jelas karena yang memutar di media. Oke, iya. Saya akan Setuju. menjelaskan. Tadi kayaknya Kak Diana udah masuk Zoom-nya, ada dia di sini. Nama Kak Diana, dia tinggal di Bogor dan sekarang dia masih kelas 10 kalau nggak salah. Dan tentang kesaksiannya, pertama kali dia tentang mimpinya, di mana dalam mimpi itu dia dikasih salib, dan ketika dia bangun dan dia mencari tahu tentang salib itu, dan itu 3 kali nyata dalam mimpinya. Dan habis itu bulan Desember kemarin dia lagi bermimpi dan ada seseorang yang memperkenalkan Kristus kepadanya atau Tuhan, dan dia mencari tahu melalui internet tentang Tuhan itu. Dan di situ dia nangis karena kenapa? Karena Yesus disalib dan disalibkan, dan di situ dia nangis kenapa? Karena dia merasa kenapa Tuhan disalibkan tanpa ada kesalahan, kenapa dia dihukum tanpa dia bersalah apapun. Nah, di situ dia merasa sedih dan menangis, sehingga di situ dia pengen masuk Kristen. Dan masalahnya sekarang keluarganya papa mamanya Muslim dan dia berniat untuk masuk Kristen. Sehingga di situ dia bergumul dan tiap malam dia berdoa sendiri supaya keluarganya mengizinkan dia untuk ikut bergabung dengan kita. Dan di sini dia sangat bersyukur bisa gabung bersama-sama dengan kita di grup ini. Karena kenapa? Kita diizinkan kesempatan kepadanya supaya dia lebih memahami bagaimana tentang Tuhan. Dan dia sangat bersyukur kepada Saudara Molly karena melalui Saudara Molly dia bisa masuk melalui grup ini, dan juga kepada Kak Dama ya. Dan semoga di grup ini kita bisa membimbing dia, mengarahkan dia supaya dia lebih sungguh-sungguh lagi mencari tahu dan mengenal, dan juga bisa dia secepatnya masuk Kristen sesungguhnya. Dan bukan hanya dia juga keluarganya. Kita berdoa itu pergumulannya. Terima kasih. Shalom semuanya, bisa kembali kepada WL-nya. Baik, terima kasih buat penjelasan tentang kesaksian dari teman kita yang Muslim tadi. Biarlah ini menjadi suatu hal yang harus kita lakukan dalam kita setiap orang yang percaya sama Tuhan. Karena janji Tuhan itu kita harus genapi di Matius 28. Kita harus mencari jiwa-jiwa yang masih belum percaya kepada Tuhan. Dan itu adalah tugas kita sebagai orang yang percaya. Amin. Amin. Ya. Biarlah melalui kesaksian ini menjadi suatu pegangan dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan tugas itu. Baik, kita akan masuk pada karena tadi kami sebagai pengurus nggak ada pertanyaan, nggak ada tanggapan, kita langsung masuk pada pengurus tentang bagaimana pengumuman atau bagaimana. Saya persilakan di bidang itu. Kepada teman, saya persilakan. Oke, Bapak Ketua. Apa Ketua? Ketua Molly? Oke. Haleluya. Terima kasih buat para hambanya yang melayani pada malam hari ini, Bang Nevo Nduru sama Urbanus Zega atau Pak Dokus saya ya. Terima kasih buat firman-Nya yang sangat memberkati, di mana ibadah yang sejati yaitu bukan tentang persembahan seperti uang, korban binatang, enggak, tapi persembahan tubuh. Dan puji Tuhan juga tadi Diana gitu ya, Diana yang orang Muslim, saya masukin dia di dalam grup, dan dia sekarang bergumul, baru tadi kata Bang Linus yaitu berdoa, dan sekarang juga kami masih komunikasi sharing tentang firman Tuhan lah gitu ya. Dan mamanya juga orang Muslim, dia guru ngaji ya, mamanya guru Muslim, guru ngaji, dan bapaknya ya orang yang taat lah atau orang yang saleh gitu kan. Pasti nggak akan mudah gitu, tapi dia mulai tahun ini sih dia bergumul supaya masuk, yaitu
di agama kita atau agama Nasrani, dan kita berdoa. Saya harap juga bukan hanya saya saja yang sharing firman Tuhan, mungkin teman-teman kalau juga mau sharing sama dia dipersilakan, itu nggak apa-apa, supaya juga banyak kita memenangkan jiwa-jiwa gitu ya. Dan kalau ada juga dari teman-teman yang mau kesaksian atau ada tanggapan dari firman Tuhan, dipersilakan. Atau ada yang pengen kesaksian malam ini gitu, dipersilakan. Ada? Ya, biar saya kesaksian. Kalau nggak ada yang mau. Kesaksian boleh nyanyi boleh. Boleh, silakan. Enggak lah, kesaksian hidup bagaimana melalui firman Tuhan ini tadi, bagaimana kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan. Apa kita ini benar-benar sungguh enggak beribadah di hadapan Tuhan? Ibadah sejatikah kita saat-saat ini? Sebelum-sebelumnya. Sehingga pada saat malam ini kita diperbaiki kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Oke? Ada yang lain kesaksiannya bagaimana? Teman-teman? Oke. Ada sedikit dari saya lah ya, kesaksian gitu. Seperti tadi yang dibilang Bang Nevonduro lah ya, kalau orang-orang di sana atau di Pulau Nias gitu ya, sebelum ke gereja mereka minum tua gitu kan, kita nanti tanya kenapa minum tua gitu, supaya lancar gitu khutbah, gitu, supaya lancar khutbah, supaya lancar nanti, supaya masuk dalam hadirat gitu. Oh berarti iya juga ya. Tapi sebelum saya mengenal Tuhan atau sebelum saya sekolah teologi, saya juga ikut-ikutan gitu ya. Saya juga ikut-ikutan. Dan tiap hari Minggu sebelum saya masuk gereja, sebelum masuk dalam ibadah, karena di sana juga saya sebagai ketua komisi pemuda. Ketua komisi pemuda. Dan sebelum itu ya saya ke warung dulu beli rokok lah, minum tuak semuanya kayak gitu kan. Tapi benar juga, memang ada juga. Maksudnya suara kita bagus, kita main musik bagus gitu, semangat karena udah panas gitu kan. Konifari bakal ada kan, kata pada konifari bakal ada kan, foto ada apalagi dari luar sana kan. Ya, menurut telu pastilah. Di sini semua sudah mengalaminya gitu ya. Mungkin nggak malu-malu aja kan bilang gitu ya. Nah, dan kalau ibadah itu saya cuma ikutin kalau vokal group gitu aja, karena saya pemain musiknya. Terus kalau firman Tuhan udah nggak ada lagi, karena minum lagi ketua minum rokok, minum apa semuanya kayak itu. Tony Farah lah, dan kalau apa udah ya. Tapi ya enak juga sih ya, apalagi kalau campur gitu ya. Itu masa lalu gitu. Itu masa lalu. Tapi ya ketika saya mengenal firman Tuhan, ketika saya baca Alkitab, benar-benar baca Alkitab di rumah tersebut, ya ternyata yang saya lakukan itu sia-sia gitu. Tidak ada gunanya. Itu semuanya bohong gitu di Pulau Nias, tapi ya gimana lagi kan udah terlanjur, tapi itu masa lalu kita ya gitu ya. Masa lalu lah biar berlalu lah gitu, tapi kita bisa ingat masa lalu tersebut. Tapi bukan ingin kembali lagi, tapi mengingat sejarah kita sebenarnya. Ya gitu kalau kita masa lalu. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini sangat menegur kita ya, sangat juga menegur saya gitu. Tentang hal yang saya lakukan di Pulau Nias, baru saya ingat juga, oh iya ya. Berarti kalau ibadah yang sejati itu harus mempersembahkan tubuh dengan sungguh-sungguh dengan baik gitu. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bang Nevonduro, sangat memberkati. Oke. Bagaimana teman-teman semuanya? Apakah masih ada kesaksian lagi? Safaya. Hai Tri. Gimana teman-teman? Ada kesaksian lagi yang bisa memberkati teman-teman? Hai Katri. Iya, kepada Bang Zebua, saya persilakan. Oke, shalom, selamat malam. Shalom. Halo.
Shalom, haleluya. Banyak kan ya. Ada teman-teman baru ya, baru masuk ini. Ada yang baru itu, coba minta tolong di ini namanya. Silakan diri. Dari mana? Sebelum saya akan ini bukan kesaksian, tapi saya menanggapi tentang kebenaran firman Tuhan, bahwasannya firman Tuhan kembali ingatkan kita pada malam hari ini yang disampaikan oleh hambanya. Lalu sebelumnya saya akan perkenalkan diri, mungkin sebagian teman-teman yang kenal, sebagian juga teman-teman yang sudah kenal. Saya rasa ini, apalagi para pengurus ini, hambanya ini pasti sudah kenal lebih baik lagi. Ya, nama saya Fasih Hijau, berasal dari Nyasela, Kecamatan Dinasi, Desa Hilibadal. Status saya belum nikah, saya pelayan di Semarang. Jika ada teman-teman yang selain dapat, kita sini masih terbuka pintu. Oke? Ini adanya Miki. Singkat perkenalan saya, dan saya bisa menanggapi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Nevo Jatule sudah disampaikan firman Tuhan. Boleh memberkati kita malam hari ini, bahwasannya kita diingatkan kembali bagaimana kita beribadah yang sejati, yang sesungguhnya kepada Tuhan. Ya, mungkin selama ini kita seperti yang firman Tuhan, kita hanya beribadah, hanya memperlihatkan diri kita atau memamerkan segala sesuatu yang ada pada kita, sehingga tidak mengerti apa itu arti ibadah itu sesungguhnya. Jadi ini firman Tuhan yang sangat memberkati kita untuk diingatkan kembali. Mari kita beribadah dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh tidak mementingkan diri sendiri, tetapi benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kehidupan kita setiap hari semakin bertumbuh. Dan bahkan bisa teman-teman semua boleh terberkati kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami. Ya, itu saja yang saya bisa tanggapi untuk firman Tuhan. Salam untuk teman-teman, baik Seniman Jaya, salam untuk saudara semuanya. Oke. Yeah. Ini teman-teman dari STHK ini. Dan yang lain-lain yang baru masuk, salam semuanya. Salam berjuang, salam iman, dan salam kompak, tetap optimis. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bang Zibua buat kesaksiannya. Ya, pelayanan Bang Zibua terus diberkati Tuhan dan terus berkembang. Duber. Ya, Duber. Kenapa? Oke, shalom teman-teman. Kenapa ini? Oke, thank you ya. Kalau dari saya, Shalom Kak Duber. Ya, shalom teman-teman. Tidak ada yang mau sampaikan. Semua tadi udah diperlengkapi sama teman-teman. Terima kasih ya, firman Tuhannya sangat memberkati sekali. Yang mau saya sampaikan, tadi udah disampaikan oleh Kak Zebua. Tadi itu yang mau saya umumkan sih, tapi udah diumumkan sama Kak Zebua. Yang baru bergabung, tolong nanti nomornya dikirim di room Zoom ini. Kalau teman-teman malu untuk kirim untuk umum, boleh kirim sama saya ataupun sama pengurus-pengurus yang lain yang teman-teman kenal, supaya kita bisa masukkan di dalam kita, karena kita ada grup Nation Generation ini. Oke teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Ya ahobu. Pujian Kak Duber.